Assalamualaikum para pemirsa semua. Ini adalah kisah nyata, kejadian nyata yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi, yang kali ini dilakukan oleh ketua Robitohnya sendiri, yaitu Taufik Assegaf. Kejadian ini memang sudah lama, yaitu sebelum terjadi polemik nasab. Tapi kisah nyata ini, tragedi ini betul-betul bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua. Bagaimana bahayanya, bagaimana arogansinya kaum Ba'alawi ini, bagaimana arogansinya Taufik Assegaf, ketua Robitoh, terhadap orang-orang pribumi yang bukan klan Ba'alawi. Cerita ini berawal dari akan dinikahkannya seorang anak kiai dari Pondok Sidogiri, dan itu sudah terjadi tunangan. Tapi apa yang terjadi ketika ini diketahui oleh pihak ketua Robitoh, yaitu Taufik Assegaf, langsung disuruh untuk membatalkannya dengan alasan putra dari Kiai Sidogiri ini dianggap nasabnya itu tidak sambung kepada baginda Nabi. Jadi mereka intinya menolak mengawinkan anak perempuan dari Ba'alawi, dari mereka itu dikawinkan dengan orang yang biasa. Inilah arogansi yang dilakukan dari Taufik Assegaf, sehingga setelah kejadian ini ada kerabat dari pihak Sidogiri, yaitu Gus Huda, berontak, protes atas kejadian ini, tidak terima dengan apa yang dilakukan, arogansi yang dilakukan oleh Taufik Assegaf, karena ini sudah terjadi tunangan. Nah, ketika Gus Huda ini menolak, berontak lewat media sosial, tapi justru ini menjadi situasi yang pelik untuk dirinya. Dari sinilah kemudian ancaman itu dilakukan kepada Gus Huda, dilakukan oleh Taufik Assegaf sampai-sampai mau membunuh Gus Huda ini. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman semua bisa menyimak sampai tuntas bagaimana arogansi yang dilakukan oleh Taufik Assegaf yang kita kenal sebagai ketua Robitoh ini. Dan teman-teman akan bisa merasakan begitu geramnya apa yang dilakukan oleh Taufik Assegaf ini ketika teman-teman mau menyimak video ini sampai tuntas. Dan ini penting sekali untuk para kipin-kipin yang masih fanatik buta yang ada di sana, yang masih ditutupi oleh kefanatik butaannya. Setelah mendengar cerita ini, masihkah kalian menganggap orang-orang seperti Taufik Assegaf ini sebagai duriah Nabi, cucu Nabi? Masih layakkah orang yang membuat hukum sendiri, yaitu dengan membuat aturan sendiri, orang tidak boleh menikah dengan golongan tertentu? Apakah kalian masih menganggap orang seperti ini dianggap sebagai cucu Nabi? Silahkan simak ini sampai tuntas, sehingga ini akan membukakan kebutaan hati kalian, para kipin-kipin. Semua akan terbuka bagaimana inilah orang-orang yang Anda junjung selama ini, inilah orang-orang yang selama ini kalian anggap sebagai cucu Nabi, duriah Nabi. Silahkan simak ini sampai tuntas, pemirsa semuanya. Dan saya mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 narasumber ini nanti akan bercerita flashback ke belakang mengenai sepak terjang atau jejak digital yang sangat-sangat tidak baik dari saudara yang bernama Taufik Assegaf. Sebagai informasi, Kiai Haji Syaifullah Huda atau yang akrab dipanggil Gus Huda merupakan sekretaris Bani Sholeh Semendi, dan Said Sholeh Semendi adalah kakak tertua dari Said Sulaiman, pendiri Ponpes Sidogiri. Gus Huda juga aktivis dan pengurus Nahdlatul Ulama Kota Pasuruan, putra dari Kiai Abdul Qadir dan sekaligus pendiri Ponpes Nurul Islam. Dan yang di sebelah kiri adalah Gus Fadoli, Ketua Umum PWI Laskar Sabilillah Pasuruan, Jawa Timur. Monggo Gus, bagaimana kronologi awal ceritanya? Walaupun ini sudah cerita masa lalu, tapi ini cukup untuk menjadi informasi kita semua betapa memang kelakuan dari para klan Ba'alawi, para oknum ini memang sangat-sangat kurang ajar. Monggo silakan. Ini saya juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tidak bisa langsung tak penggal, tapi ada kronologisnya. Kronologis awal itu ketika saya dipanggil oleh Yai Mas Nur Hozi di rumahnya Gus Hamid Mujib atau Gus Hamid KPU terkenalnya, di rumahnya beliau. Jadi saya diminta datang, ternyata beliau curhat ke saya menyampaikan bahwa ketika
besanan beliau mau besanan dengan keluarga Pak Alawi Al-Jufri. Tapi saya tidak tahu di mana rumahnya Al-Jufri itu. Tapi intinya beliau itu sampai sampai sangat tertekan dan sangat malu, sangat harga dirinya sampai jatuh ya. Ketika anaknya mau kawinan sama Al-Jufri itu sama Ustadz Taufik dilarang karena haram. Haramnya itu karena Yai Asror itu bukan keturunan Nabi. Sudah terputus, sudah mengkotek. Ketika Gus Nur itu mau besanan sama Al-Jufri yang Pak Alwi itu, sama Ustadz Taufik selaku ketua Robito enggak tahu saya. Itu enggak boleh. Sampai sama Al-Jufri tadi dihubungkan ke Habib Lutfi. Tetap apa yang rekomendasi dari Habib Lutfi itu tidak boleh. Terus yang membuat saya itu semendal, saya itu tidak sampai hati. Itu ketika Gus Nur mengatakan bahwa Sidogiri yang jelas-jelas didirikan oleh Mbah Sayyid Sulaiman, ya, yang memiliki keturunan Mbah Asror dan semua memahami itu, ya. Sampai Kiai Asror itu dikatakan bukan keturunannya Kanjeng Nabi, sehingga anak putunya Kiai Sayyid Asror ini tidak boleh menikahi Pak Alawi yang notabene kata mereka itu keturunannya Nabi. Yang membuat saya tidak tega itu ya, ketika beliau menceritakan sampai khitbahnya itu disuruh putus, dan itu harus di video. Jadi Al-Jufri itu mendatangi pengasuh Pondok Sidogiri, salah satu pengasuh Pondok Sidogiri yang bernama Gus Nur Ghozi, Kiai Nur Ghozi, ya. Katanya beliau, khitbah itu harus diputus, harus dibatalkan dengan pembuktian di foto. Waktu itu saya tanya, ini di foto ini sebagai saksi ini di foto dan di video ini diberikan kepada siapa? Katanya Yai Mas Nur, diberikan kepada Ustadz Taufik, supaya Ustadz Taufik itu betul-betul percaya bahwa khitbah itu sudah terputus. Ya, jadi perjodohan gitu ya? Ya, perjodohan itu terputus. Saya namanya saudara kan yo, nggak enak hati. Akhirnya bagaimana ini Gus? Yo, ayo Gus sampean bantu saya Gus. Gus kalau membantu secara supaya perjodohan itu tidak mungkin Gus, saya tidak bisa. Kalau saya membantu itu secara halia saja Gus. Jadi halia-halianya mereka ya harus kita cegah, harus kita tunjukkan bahwa mereka itu tidak baik melakukan itu. Contoh ya, kawini orang-orang di mana-mana, orang-orang pribumi banyak yang dikawini Gus. Ya, terus dicerai, ada yang dicerai dikasih santrin saya macam-macam lah. Itu Gus, maaf, yang mengawini itu dari kalangan Balawi juga kebanyakan yang kawin cerai terus ditelantarkan begitu aja. Nah ya, perlawanan kami ya, saya ngomong sama Gus Nur, kita harus melakukan perlawanan melalui moral Gus, melalui halia-halia mereka. Salah satu contohnya ketika mereka membuat fatwa yang tidak benar, harus kita cegah. Ketika mereka mengawini orang-orang pribumi terus dicerai. Dan ini banyak informasi yang masuk. Ini khusus di Pasuruan ya? Khusus di Pasuruan, banyak informasi yang masuk. Ada anak-anak yang ditelantarkan, anak-anak mereka. Salah satunya saya pernah dengar dan pernah melihat sendiri, ada di Pasirpan, di saudara saya sendiri. Itu memiliki ada anak perempuan perempuan. Tapi yang pasti duduk wong pribumi, duduk dari kelahiran pribumi. Dan kalau melihat itu saya kan kasihan nasib istrinya yang sudah dicerai. Kehormatannya sudah dicapik-capik ya. Dalam arti begini, perempuan pribumi ketika dikawin oleh orang yang terkenal ya, otomatis harkat martabatnya mereka itu akan terangkat secara otomatis. Ya. Dan ketika mereka itu langsung dicerai, divirok ya, dengan tanpa alasan, bosan, kita kan nggak tahu alasan. Tapi yang pasti secara moral mereka itu akan jatuh Gus.
Dan ini yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai pribumi itu ya meskipun halal, ya pancen halal, meskipun halal. Tapi kan mereka secara moral kejiwaan mereka sangat terganggu. Kalau melalui perjuangan melalui itu Gus secara medsos, monggo. Ya, monggo. Akhirnya beliau itu melakukan perlawanan dari hal-hal yang bersifat fatwa. Saya melakukan perlawanan di medsos itu melalui yang bersifat halia, contoh kawin-kawin itu. Kebetulan di grup Semendi waktu itu ada persoalan yang sangat menarik, yaitu Gus Nur Ghazi itu melakukan perlawanan melalui fatwa yang dilakukan oleh Habib Tanggul yang diibaratkan dengan keberadaan Ustadz Taufik, ya. Ya, sekaf. Ini sangat menjadi perhatian mereka juga. Terus, sedangkan saya guyon-guyonannya itu melalui rondo-rondo. Dalam arti janda-janda itu, karena di grup itu memang sering saya itu memang bukan saya lah. Di grup itu secara otomatis ketika membahas persoalan-persoalan janda, ya itu akan booming, akan ramai. Dan memang di sana memang banyak-banyak artikulasi yang sifatnya menyindir orang-orang yang suka kawin cerai. Salah satu postingan yang membuat Ustadz Taufik marah itu ketika ada postingan dari Gus Nizam Sidoarjo. Itu Semendi itu langsung diblok punyaan saya itu. Gus, ini loh Gus, janda anak satu, nggak mau Ba'alawi, tapi maunya Sayyid. Tuh. Akhirnya tak blok juga waktu itu. Kok paling-paling si saya Ustadz Taufik. No, aku itu. Paling-paling, saya nggak berani, saya juga paham kok. Soal-soal IT juga paham. Paling-paling itu kan tidak bisa menjustifikasi. Ya kan? Paling-paling. Loh, ini di screenshot. Ya. Di screenshot, dua ini di screenshot. Yang satu, insya Allah yang screenshot. Yang menciptakan, yang membentuk grup itu. Itu ya. Tak sebutkan namanya, tak enak. Ya. Ini diberikan kepada beliau. Akhirnya beliau itu marah-marah, mungkin saya tidak tahu marah-marahnya ya. Topik Asgab ini ya? Ya, saya tidak tahu marah-marahnya bagaimana di wilayah sana, wilayah mereka. Akhirnya, kira-kira jam 10 itu, jam 10 siang ya, saya itu ada yang nelpon. Ada yang nelpon tapi tidak melalui WA. Yang melalui seluler. Nggak tahu nomornya itu, sopo itu. Ini ya. Tapi logatnya sih pasti Arab. Yaman, Ba'alawi. Bukan logat orang Jawa. Ya. Bukan lajahnya itu bukan orang Jawa. Saya harus konfirmasi. Sampai harus konfirmasi sama saya. Dalam arti bahasa saya itu saya sudah langsung nyantol. Ini berarti Ustadz Taufik ini. Kan gitu pikiran saya pada saat itu. Ya apa karetnya sampean? Ustadz gitu. Kita harus komunikasi di warung-warung yang sepi. Kita harus komunikasi berdua. Saya sendiri, kamu juga sendiri. Waktu itu insting saya mengatakan, loh, iki kok koyo modusnya uang arek-arek orang-orang yang dipersekusi itu ya. Karena di Pasuruan ini banyak yang dipersekusi, ya, yang sering laporan ke saya. Jadi ada di Facebook itu mereka-mereka yang dipersekusi itu modusnya kayak tadi itu, gitu loh. Ke tempat perjanjian ketemu berdua, ketemu di warung yang sepi, kita komunikasi, kita tabayun, kok sampai melakukan hal itu macam-macam ya. Tapi modusnya kok kayak mereka-mereka yang dipersekusi gitu loh. EP itu ya? Iya. Seperti di Kelurahan Kepel itu kan begitu, saya itu kan diceritani gitu loh ya. Loh, iki kok aku kata dipersekusi ya. Artinya saya begitu. Oke, siap. Nanti setelah sholat zuhur tak telepon, atau sampai telepon saya. Gitu. Saya juga bukan orang kecil, ya. Saya karena sering dilapori begitu sama masyarakat, ya. Terus laporan persekusi mereka itu meskipun sudah laporan ke Polres, ya, itu tidak ada tanggapan, tidak ada tindak lanjut. Nah,
Saat itu begitu ya? Ya, kebiasaan di Pasuruan itu begitu. Jadi ketika mereka itu persekusi sudah dilaporkan ke Polres ya. Ya. Itu tidak ada tindak lanjut. Salah satunya itu bukti yang ada di Kepel itu kebetulan RW-nya itu TNI. Ya. RW-nya apa RT-nya TNI apa RW-nya polisi gitu, enggak tahu saya, lupa saya itu ya. Itu sudah laporan ke sana, tapi tidak ada tindak lanjut. Akhirnya ada yang dipersekusi, yang dipersekusi itu 3 hari pulang dengan babak belur sudah. Oh, begitu. Dari hal-hal demikian ini insting saya mengatakan, oh saya mau dipersekusi ini, gitu loh. Oke, saya jawab, oke, habis zuhur kita ketemuan, dan saya akan sendirian. Saya tidak akan ngajak orang lain, dan saya komitmen sendirian. Tapi pada saat itu saya tidak ke warung. Saya berpikir, saya kalau ke warung ya akan seperti orang-orang yang dipersekusi itu. Itu jebakan gitu ya? Iya, saya nggak mau kan ke warung. Otomatis saya ke Masjid Jamek. Tak manang masjid, saya ke Masjid Jamek saja. Hati saya ya. Saya ke Masjid Jamek, saya sholat zuhur di sana. Habis sholat zuhur, tak tunggu di Masjid Jamek. Setahu saya rumahnya beliau dekat di belakang Masjid Jamek. Ketika ada sesuatu, saya bisa masuk ke sana. Gitu loh. Dan saya tidak lari dari persoalan ini. Saya tidak lari. Saya tetap akan saya hadapi. Ya. Saya sudah di Masjid Jamek ya. Loh yang telepon WA akhirnya. Tidak telepon seluler sudah. Tadi kan telepon seluler. Ya. Ini terus telepon WA. Gitu loh. Orang yang sama. Ya. Dan pada saat saya ke Masjid Jamek itu karena kebiasaan saya sama Mas Samsuri ya. Mas Samsuri tak bilangi, "Cak, saya anterin ke Masjid Jamek. Ada persoalan sedikit. Cuma sampean nggak usah ikut masuk. Sampean di luar saja. Sampean melihat saya saja, nggak ikut masuk." Karena beliau yang kepingin ngomong sama saya itu kepingin satu-satu gitu loh. Dia juga tidak membawa orang. Gitu loh ya. Otomatis kan niat baik kan harus saya sambut dengan baik. Ya kan? Tetapi saya seandainya beliaunya tidak mau ngomong di Masjid Jamek, oke di rumahnya. Kan begitu kan saya itu. Ya, oke di rumahnya. Setahu saya rumahnya di belakang itu. Belakang Masjid Jamek. Ternyata yang hadir bukan beliau. Gitu loh. Yang hadir itu setahu saya ya sekarang ini tahunya. Namanya Sampean kan? Iya. Ya. Dan insya Allah saya tidak sama dia. Sakit? Kenapa dulu? Kawan. Aku bingung. Jadi ketika saya di sana yang datang itu ternyata Habib. Saya juga kaget. Kok ini yang datang? Gitu, ya. Loh. Sing telepon aku mangiku sampai yang tadi itu sampai anda. Iya. Enggak, tadi itu yang telepon saya seluler. Gitu saya. Ya. Ini yang datang kok sampai sekarang. Gitu saya. Terus ada apa? Loh enggak, kita harus bicara baik-baik. Lu yang di sini kan enak. Gitu saya. Ini kan bisa ngomong baik-baik di sini. Di halaman masjid lagi ya? Di halaman masjid. Dia nggak mau ngajak keluar. Gitu, nggak mau kan. Lalu terus niatmu ya apa? Saya tidak katanya ya Habib itu ya. Saya tidak terima apa yang kamu lakukan. Kamu harus tak bunuh sekarang tuh. Saya sudah laporan sama keluarga termasuk sudah pamit sama Didi saya. Loh, kalau kamu mau bunuh saya, bunuh saja di sini, nggak usah jauh-jauh gitu. Bunuh saja di sini. Jadi yang telepon seluler dengan WA itu orangnya berbeda ya? Menurut saya waktu itu berbeda. Lanjut dulu. Berbeda. Ya. Menurut saya berbeda. Yang telepon saya itu suaranya mirip-mirip yang telepon dengan Gus Arya. Oh, oke. Suaranya mirip-mirip begitu. Seperti itu ya? Ya, mirip-mirip seperti itu. Suaranya, tapi saya benar tidaknya lupa, terus nomornya wis hilang gitu loh. Dulu tak simpan dulu itu. Dulu sempat tak simpan. Ya, nomornya hilang. Tapi telepon yang kedua, ya ketika dia datang itu, ya dan dia datang berbeda. Sudah memakai WA. Dan ngancam-ngancam tadi ya? Ya, yang ngancam-ngancam saya mau dibunuh itu. Terus dia sudah pamit sama keluarganya, pamit sama Didi, ya.
intinya saya mau dihabisi. Iya. Pada saat itu loh, Pak Tenor bunuh di sini saja, tidak usah mencari di tempat yang sepi. Gitu. Sudah bunuh saja, tak kasihkan kepala saya itu waktu itu, ya kan? Ini tidak tahu. Saya cuma tahu video itu waktu itu videonya banyak, ya videonya banyak waktu itu. Tapi tidak tahu yang tersimpan cuma itu saja, nanti tak cari lagi. Ya, yang apa komunikasi saya dengan Y Habibie secara jelas itu, ya itu tak cari lagi. Tapi ada video sebagian saja itu yang tak berikan itu ya. Akhirnya saya sama takmir masjid karena kondisi ramai ya, disuruh keluar saya itu. Oh ya, saya keluar. Nah, terus saya keluar karena saya menghormati takmir masjid kan. Ya, saya keluar dari situ, diajak nemui Ustaz Taufik itu. Oh gitu. Ya, tak bilang lu kan ini Bu di belakang sini rumahnya. Ayo ke situ. Saya langsung belok ke sana gitu. Ya. Katanya, Ustaz enggak di situ, Ustaz di pondoknya sana. Enggak, panggil sini pokoknya. Panggil sini. Gitu. Loh, sampai jangan sakarepan itu guru saya. Itu lah gurumu, masa guruku. Begini ya. Itu gurumu, bukan guru saya. Waktu itu, saya itu sempat mau dipukul. Oh, dengan Habib. Iya, padahal memang tak suruh mukul memang, memang bunuhin bisa kue. Seandainya saya mati, ya, saya itu sudah berkomitmen. Seandainya persoalan ini saya dibunuh oleh mereka, ya, saya rela kok, saya siap kok jadi tumbalnya Kiai Pribumi. Saya sudah bilang begitu. Ketika ini Mas Samsuri ini marah-marah, ketika saya waktu itu kan sudah mau masuk diajak ke pondoknya kan. Jadi aku berdiri sendiri waktu itu ya? Kenapa? Waktu di masjid itu nggak sendirian? Sendirian. Oh sendirian. Sendirian gitu loh. Cuma saya kan minta ke masjid itu kan minta diantar Cak Samsuri. Oh gitu. Ya kan? Saya kan bawa sepeda. Iya. Cak Samsuri terno aku. Nggak tahu ini kok nggak pulang, saya nggak tahu. Gitu loh. Tapi Pak Samsuri lihat kejadian itu Pak? Lihat. Waktu dengan Habib yang namanya ya, Habibie. Iya, namanya Habibie sempat ngancam-ngancam memang ke. Sampai tahu saksi di lokasi itu ya? Iya, saya mendekati Gus itu. Awalnya saya enggak boleh. Coba dirinci gimana kejadiannya Pak Samsuri. Waktu itu saya disuruh menjauh ke Gus. Begitu kelihatannya ngancam-ngancam, langsung saya dekati Gus itu. Tapi sempat mau mukul. Sempat mau mukul memang. Tak sampean kan nggak pulang itu kan karena orang-orang di mobil itu kan banyak. Ya kan? Di situ Gus Yuta mau keluar itu mau ditarik, disuruh masuk mobil. Tak lihat di mobil itu banyak orang. Si Habib itu ya? Ya. Suruhan yang nelpon seluler itu ya? Nggak tahu saya. Akhirnya saya tarik Gus Yuta itu. Saya kan sama saya Gus tadi Gus. Kok sampean mau naik mobil? Naik sepeda motor sama saya. Oh, Gus Yuta mau ditarik oleh orang-orang yang namanya Habibie. Temannya itu ya? Iya. Oh. Mau disuruh masuk ke mobil. Sampean mau dibunuh, Gus. Papano aku mati. Biarin. Lah sampean mati aku mati bisa begini. Mungkin karena tempatnya di masjid kan ramai. Jadi dimasukkan ke mobil mau dibawa ke tempat sepi. Saya tak lihat di mobil itu banyak orang. Ya. Banyak orang. Untung insting jenengan peka ya. Ini sampai Gus Yuta dimasukkan mobil sendirian. Iya. Salah. Jadi jenengan menghalangi juga. Menghalangi waktu itu. Nah terus akhirnya itu persoalan sampai ke pihak yang berwajib bukan? Begini. Ya. Akhirnya saya itu diantar mau ke Pondok Sunia Salafiyah di Sungai apa di Keraton Sungai. Ya. Karena helm cuma satu ya. Mau lewat jalan raya sungkan. Ya. Sama teman-teman polisi tidak pantas sih ini ya. Koyok ngenyek. Lewat di dalam saja Mas Cak Samsuri. Lewat di dalam ya, lewat keraton, lewat Karya Bakti. Ya. Loh, lewat Karya Bakti itu saya ingat ada Cak Hamid. Ya, ingat Cak Hamid. Pikiran saya Cak Samsuri, balik Cak Samsuri, kembali ke Cak Gus Hamid. Pikiran saya ya bacaan saja waktu itu. Oh, iya Hamid ya? Ya, saya enggak niat ke rumahnya Gus Hamid enggak. Ya. Cuma ketika lewat situ ingat loh. Kenapa saya enggak pamit sama Gus Hamid saja gitu loh ya. Akhirnya saya balik muter lagi ya karena lihat gangnya tadi itu ingat Gus Hamid ya. Ke Gus Hamid saya. Setelah di musola itu ya? Jadi masjid. Di Karya Bakti.
Saya sudah nyampe di apa ini, kelurahan mana itu, Karanganyar apa itu ya? Iya. Sudah keluar dari masjid sudah. Udah keluar. Ya. Dari kejadian tadi. Ya, niatnya saya itu ke Sunia Salafiyah gitu loh. Karena yang pakai apa Avanza tadi sudah menunggu di sana, ke sana juga. Oh, ke sana juga. Saya kan nggak boleh jadi satu di mobil sama Samsuri. Ya, betul. Ya kan? Ya, Tak antar saya saja. Ya apa sampean pulang dan pergi dan pulang harus sama saya. Aku nggak kepingin sampean dipateni wong, gue sudah sampean mati. Yo, aku yang malah mati begitu dia itu. Iya. Gitu. Akhirnya saya lewat dalam ada gaya Gus Hamid, ingat Gus Hamid. Ada Gus Hamid di Cak Samsuri gitu. Aku takon Gus Hamid, enak kan ndak iki? Gitu loh. Saya kan khawatir sikap saya salah, ya kan? Ya. Saya konsultasi ke Gus Hamid. Gus, tak ceritakan bla bla bla. Nggak usah wis Gus, ulopo sampe nuruti jeneng kepanasan. Katanya Gus, gini aja Gus, gini Gus. Sampe telepon Yai Suadi sekarang. Itu. Tak telepon Yai Suadi, tak ceritakan sama beliau kejadian itu. Dan tak ceritakan bahwa saya mau ke Sunia Salafiyah menemui Ustaz Taufik. Di Saudi ini sudah. Yai Suadi Abu Ammar. Itu ketua kami, itu panutan kami, panutan Dzurriyyah Semendi. Ketua Dzurriyyah Semendi, ketua Yayasan Dzurriyyah Semendi. Sedangkan saya sekretaris Dzurriyyah Semendi. Ya. Kan bagus seandainya saya itu konsultasi dulu sama Yai Suadi. Saya ceritakan ke beliau, Yai Suadi jawabnya begini. Nggak usah, sampean harus kembali, nggak usah ke sana. Jangan mempersulit kami. Itu Yai Suadi. Ojo gowo masalah opo Gus. Itu. Jangan membawa masalah Gus. Sudah pulang saja, kembali saja. Nggak usah direken, nggak usah dihiraukan yang begitu-begitu itu. Sudah. Kip aja tinggal. Iya, langsung pulang. Akhirnya saya tidak ke Sunia Salafiyah, ya. Saya mampir ke rumahnya Gus Hamid akhirnya. Kami ngomong-ngomong di sana, tak ceritakan sama Gus Hamid. Ya. Terus tidak lama Yai Nur Ghozi juga datang, gitu loh ya. Datang, beliau itu curiga ada sesuatu, gitu loh. Curiganya gimana? Beliau itu waktu keluar dari Sidogiri itu, ya, ketemu di Pondok Sungi itu ada mobil Avanza yang filmnya gelap semua. Kok aneh begitu katanya Gus Nur Ghozi itu. Dikejar sama Gus Nur Ghozi itu. Hilang, ada di Jalan Jawa hilang. Gitu loh, nggak ada. Kemana ini? Avanza-nya sama dengan yang Avanza yang tadi? Iya. Yang mau masukin Yang masuk ke itu. iya. Ya. Oke. Terus Gus Nur Ghozi itu nyari-nyari lama, ya. Nyari-nyari lama. Kebetulan saya mampir di Gus Hamid, ya. Beliau itu nyari-nyari Avanza itu tidak ketemu, ya. Ya. Beliau itu ke Gus Hamid juga. Gitu loh, ya. Kok kebetulan sekali, gitu loh ya. Beliau cerita begitu sama saya waktu itu. Saya sudah curiga, Gus. Ada mobil yang filmnya gelap keluar dari pondok itu, tak kejar memang, Gus. Misterius ya? Mau ngapain? Kok aneh ini begitu. Mobil kok gelap sekali. Gitu loh. Dicari, hilang di Jalan Jawa katanya. Gitu. Dicari-cari sama Gus Nur. Mobil khusus untuk menculik Bang. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Bisa betulkan. Akhirnya ketika semua kejadian itu selesai dan saya itu ada di Gus Hamid, Yai Hamid itu, Gus Nur Ghozi itu datang. Jadi tanpa kita janjian, nggak tahu gitu loh. Cuma insting saja mungkin. Akhirnya saling cerita, ya. Gus Nur Ghozi telepon temannya seorang aparat kepolisian juga. Kita konsultasi di situ. Tak ceritakan semuanya. Ya, tak ceritakan. Saya juga sama persoalan hukum kan repot masalah itu. Kan nggak begitu mengerti hukum. Saya tanya, insya Allah Pak Polisi itu namanya Pak Rio. Yang diminta datang sama Yai Nur Ghozi itu. Oh, datang ke lokasi ini ya? Di lokasinya Yai Hamid itu. Saya tanya, secara hukum bagaimana Pak Rio saya itu, Pak Rio? Di persoalan ini. Iya. Oh enggak, Gus, itu kalau menurut saya secara aturan medsos itu IT bukan sampean yang kena. Gitu, ya kan? Ya. Bukan sampean yang kena. Nah, akhirnya pada saat itu saya itu banyak masukan, ya. Sekalian di briefing sama orang-orang, ditemukan sana kemari, ya. Di persoalan saya soal janda itu.
Ya, soal janda, kembali kepada soal janda itu. Minim saya kan juga bingung juga. Dasar hukum saya apa? Kan begitu kan? Saya akhirnya tanya-tanya itu, ya kan? Mengenai IT bagaimana Pak Rio? Saya Pak Rio. Itu. Katanya Pak Rio, sampean tidak terjerat IT, Gus. Yang terjerat IT itu yang screenshot. Atau yang laporan. Karena ini konsumsi grup, Gus. Bukan untuk konsumsi luar, itu katanya. Akhirnya ngomong banyak di sana, karena sudah mau maghrib ya. Saya pamit pulang. Saya pulang, Gus Hamid, ya Gosi, saya pulang dulu. Sampai Cak Samsuri ini pulang. Ya. Maghrib di rumah, ya. Loh, di rumah itu sudah banyak polisi, kan aneh. Iya kan? Iya. Lebih dari 10 polisi itu. Rumah jenengan udah dijaga polisi ya? Iya, sudah banyak. Di gerdu saya itu sudah banyak polisi. Kan aneh, kan gitu kan? Karena saya sudah dibekali banyak, termasuk dari Pak Rio itu sudah saya banyak, ya. Nah, polisi-polisi itu marah saya. Apa-apaan polisi cilik-cilik ini? Ini aku, ya. Ada apa, Pak? Kok aneh teman? Gitu. Insting feeling saya, oh itu disuruh ini. Disuruh mereka ini, gitu kan? Diduga yang menyuruh yang benar-benar ya? Iya, pikiran saya begitu. Siapa yang menyuruh kamu sini? Tak gitu kan? Ya. Apa masalahnya? Ono surat panggilan tak saya ini? Gitu saya. Sing jelas Pak, ojo moro-moro apa nggerodok uang ini, you know. Sampai kan aparat, you know. Sampai kan aparat. Sing jelas, ono apa iki? You know. Terus ono laporan tak? Gini ya Pak. Saya bilang sama yang menyuruh sampai datang ke sini, saya laporkan. Laporkan saya persoalan saya. Tak tunggu, lek kepingin kedok kuburan sendiri. Tak gitu kan. Saya bilang begitu di briefing sama Pak Rio itu, ya sudah dikasih tahu banyak, gitu loh. Di rumahnya Gus Hamid itu saya di briefing banyak, gitu loh. Akhirnya saya itu bisa ngawur, ya tambah ngawur ngomong, ya. Salah satu yang waktu itu dari polisi yang banyak itu saya lupa saya. Ya, salah satu yang saya kenal itu namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad itu saya tanya, apa kedudukan sampean Pak? Kenapa sampean kok moro apa datang ke sini? Nggak ada hujan, nggak ada angin. Masalah apa ini? Nah, kan. Mereka laporan tak? Ini sampai ngomong FPI lah. Tak gitu kan langsung waktu itu, ya kan? Ini kan persoalannya kan FPI kan? Ya, pikiran saya. Langsung tak tuduh begitu. Sampai itu FPI lah. Namanya Pak Ahmad. Dan Pak Ahmad itu menjadi KBU. Apa lupa saya istilahnya. Tapi dia itu di jajaran Intel. Di jajaran Intel. Seiki KBU, ya apa ini? Intel semua lah ini. Nah gitu kan. Ya apa ceritanya? Kok sampean moro ujuk-ujuk datang ke sini? Saya memang ada masalah tadi. Tapi kok sampean kok moro datang ke sini? Ada yang nyuruh lah? Nah gitu kan. Kalau tidak ada yang nyuruh, tidak mungkin. Akhirnya dia ngaku, saya kan orang Intel, Gus. Dan semua kegiatan di kejadian di wilayah Pasuruan saya kan harus tahu. Makanya saya kepingin tanya ke sampean, masalahnya apa? Loh, sampean nggak diceritain lah. Tak balik begitu. Enggak, saya betul-betul tidak tahu. Lek sampean betul-betul tidak tahu, ini persoalan IT, Mas. Ya, ini aku, Pak. Ya. Ini persoalan IT, ya. Dan persoalan ini harusnya tidak menjadi besar begini. Apa mana nggak polisi wake koyok ngene iki. Banyak polisi begini ini. Aku koyok maling aja rek, model rek. Itu saya, ya. Terus begini saya waktu itu. Pak Ahmad itu menanyakan lagi ke saya. Gus, apa yang ada yang lebih urgent dari persoalan IT itu? Beliau menanyakan itu ke saya. Loh, kalau persoalannya yang lebih urgent ada, tak gitu kan? Tapi bukan kapasitas saya yang menjawab, ya kan? Bukan kapasitas saya yang menjawab, kapasitasnya para kiai. Tidak apa-apa sampean kepingin menanyakan itu. Tak ambil WA ya ke Dulia Semendi. Assalamualaikum, kiai-kiai sedanten yang memperhatikan persoalan saya, ya. Karena kulo nedhi jenengan semua ke Pondok Nurul Islam. Sak mangken tidak pakai lama. Saya sih ingat WA saya, voice note saya ini Semendi itu. Ya, karena waktu itu tak lihat ini apa begini Semendi rame persoalan saya gitu loh. Di WhatsApp grup itu ya? Iya, di WhatsApp grup itu. Apa Gus Nur Ghazi, apa Gus Hamid, saya tidak tahu. Saya kan tidak sempat membaca, ya kan? Ya. Tapi mengatakan, oh ini orang di grup ini rame persoalan saya ini. Kan gitu kan? Akhirnya tak
voice note gitu. Oke Pak Ahmad, samangken sekarang Kapolres dan semuanya hadir ke pondok, tak minta. Dan kiai-kiai juga tak minta hadir ke sana, ke pondok. Nah umatku tidak cukup, cilik umatku, kan gitu kan, ya. Akhirnya saya ke pondok aja nang pondok aja itu saya ya. Ada ke pondok, di sana adik saya tak suruh mengeluarkan semua kursi-kursi. Keluarga saya bingung, adik-adik saya, ada apa ini mas? Wes, sampean nggak usah lihat ada apa ya. Sekarang sampean beli kue-kue karena ada tamu dadakan. Saya sholat dulu ya, sholat Isya saya sholat dulu ya. Kira-kira saya dari rumah sampai ke pondok, terus sholat Isya ya. Terus keluar saya ketemu Cak Samsuri. Cak Samsuri bilang, Gus Suadi sampun tengah di masjid Gus, di depan masjid. Kok cepat sekali? Kira-kira 15 menit itu ya. 15 menit. Gus Suadi yang pendiri ini. Ya, Yai Suadi. Yai Suadi sudah hadir. Saudara-saudara Kiai semua sudah hadir. Terus santri-santri dari Podokaton ya, dari mana itu banyak hadir di masjid semua. Kiai-kiai datang semua, gitu loh. Ya. Pada saat itu Kapolres tidak datang, yang datang itu Pak Rizal namanya. Pak Rizal itu Kasat Intel. Ya. Saya kan meminta Kapolres yang datang karena menanyakan hal yang lebih urgent, ya kan? Ya. Akhirnya di pertemuan di pondok itu pertemuan itu ada videonya itu, salah satu video. Memang tidak detail ya, memang tidak detail. Saya mengatakan Pak Rizal ya, kalau yang tadi siang itu persoalan IT Pak Rizal, ya persoalan kecil, bukan persoalan besar. Tapi kalau yang persoalan besar ya, sampean jangan menanyakan ke saya, bukan kapasitas saya menjawab. Yang menjawab beliau-beliau ini, kiai-kiai seperti Kiai Suadi, Kiai Maksum, Kiai Nur Hasan, Nur Ghozi, kiai-kiai semua ini semuanya memiliki kapasitas ketua semua di Pasuruan, kota di kabupaten. Beliau ketua Jatman, Kiai Hidayatullah, ada waktu itu, ya kan? Ya. Terus lupa saya yang datang siapa saja. Gus-gus juga banyak semua yang datang. Jadi di pondok saya itu rame. Polisi juga banyak, ya. Kiai juga banyak, begitu loh. Ya, di sana macet sampean. Di pondok itu macet, gitu loh. Berarti ini kan sesuatu atensi yang sangat besar sekali, begitu loh ya. Saya tidak menyangka sampai sebegitunya, ya kan? Saya tidak menyangka kok sampai sebegitunya. Dan ini sangat viral di Pasuruan, sangat viral. Akhirnya pada saat itu ketika sayangnya apa yang datang bukan Kapolres. Saya menginginkan Kapolres yang datang waktu itu. Karena punya mesisan, ya sekalian wes, ya. Ternyata yang datang namanya Pak Rizal. Pak Rizal itu Kasat Intel, insya Allah saya tidak tahu saya. Ya. Dan yang membuat pertemuan semua di situ kayak begitu itu namanya Pak Ahmad waktu itu KBU apa, ya. Terus tidak lama diangkat menjadi Kapolsek Nguling insya Allah, ya Kapolsek Nguling, ya namanya Pak Ahmad. Dan saya ingat waktu itu, saya ingat itu. Nomornya saya tak simpan, nomornya Pak Ahmad sampai sekarang tak simpan. Akhirnya ketika pertemuan itu, ketika Pak Rizal menanyakan yang urgent, ya, yang menjawab pada saat itu selaku apa istilahnya perwakilan menjawab dari para kiai itu, ya itu Yai Suadi Abu Amar. Jadi Yai Suadi Abu Amar dengan pertanyaan yang banyak tadi dari kepolisian, ya menjawabnya cuma simpel Pak Yai Suadi itu. Jadi Yai Suadi mengatakan begini Pak, dari semua pertanyaan sampean, ya saya simpulkan, saya menjawabnya begini. Kami selaku ulama atau kiai pribumi, kiai NU dan kiai pribumi, ya akan menjaga keutuhan NKRI. Satu, ya ini sampai camkan ini gitu. Kami semua menjaga keutuhan NKRI. Apabila ada yang merongrong NKRI, yang menistakan atau merongrong Undang-Undang Dasar, Pancasila, juga Bhinneka Tunggal Ika, jawabannya satu Pak. Ini Pak Rizal, ya saya contohkan ya. Ini Pak Rizal, ini Yai Suadi. Memang agak dekat. Apa Yai jawabannya Yai? Itu ya. Jawabannya cuma satu.
Apa itu Yai? Yai Suadi jawabannya ngeri. Perang. Gitu Yai Suadi itu. Nunjuk Ke Pak Rijal, Pak polisi tadi. Kami Pintul itu ya? Ya, kasat. Oh, Kasat Pintul. Pintul. Perang. Begitu. Ngotek titik nanggo sudah perang. Ditambahi begitu. Saya masih ingat itu. Gitu loh. Dan setelah kejadian ini ya, kejadian itu memang sangat viral ya, memang sangat viral. Saya sendiri pribadi tidak menyangka sehingga kejadian itu menurut saya merupakan embrio dari kondisi nasional kenasapan sekarang itu. Polemik nasab itu. Karena pada saat itu memang ada embrio naat sudah ada, ya kan? Tapi kan persiapan semua, ya kan? Ya. Tapi setelah itu saya itu kira-kira dapat 3 hari dari kejadian itu, ya. Saya diambil sama Gus Hamid. Nggak ngomong nggak apa, ayo ikut saya. Nang di Gus, kemana Gus? Ke Malang. Tuh. Ada apa Gus? Banyak yang menanyakan persoalan ini ke sampean. Tuh. Saya kegiatan di Malang itu apa saya kan nggak tahu, ya kan? Ya. Akhirnya saya ke Malang, mertua ternyata di sana itu saya nggak nyangka mertuanya saudara saya sendiri, namanya Gus Romat itu. Di sana ada kegiatan juga. Terus banyak kiai kumpul di sana itu, ya. Salah satu yang menanyakan ke saya itu persoalan ini beliau almarhum Kiai Saiful Islam dari Ngenggong yang menanyakan. Bagaimana Gus persoalan kemarin itu sampean? Kok sampai viral begitu? Ya saya ceritakan semuanya. Ke kiai-kiai macam-macam dari kiai di Malang juga banyak, orang-orang kiai-kiai Malang. Juga waktu itu ada pengasuh An-Nur Bulu Lawang II. Bapaknya, ayahandanya Fathur Rozi itu loh. PBNU itu. Fathur Rozi. Beliau juga menanyakan ke saya waktu itu. Saya ceritakan semua, tidak menambahi dan tidak mengurangi. Dari cerita saya ternyata kiai-kiai itu marah. Pada saat itu marah. Waktu itu kiai-kiai di pertemuan itu ya, karena saya kan nggak nyangka kalau dipanggil ke sana. Saya mau disusul, dijemput gitu saja sama Gus Hamid, ya kan? Gus Hamid KPU itu, ya. Saya ke sana, saya cerita, kiai-kiai itu marah. Yo harus dirobohno kalau begini Gus. Pondok Sunniyah Salafiyah itu Gus. Gitu. Saya bilang jangan kiai, persoalan ini sudah selesai. Ini sudah diselesaikan oleh kiai-kiai sepuh Pasuruan. Kalau jenengan semua bertindak melebihi yang setelah diselesaikan, kita kan harus menghormati kiai sepuh di Pasuruan. Begitu. Lah kiai-kiai pada saat itu marah semua. Saya ceritakan marah semua. Pondok Sunni Salafiyah itu milik Ustaz Taufik Asgar. Oh, yang sampai sekarang ini itu ya namanya. Ya. Iya. Senternya betul. Kalau sampean tidak percaya kalau kiai-kiai pada saat itu marah, ya sampean telepon aja ke sampean itu Gus Hamid KPU itu. Tapi reaksi dari PCNU maupun PW gimana saat kejadian itu? Ada reaksi nggak? Belum ada PWI. PWNU tidak ada reaksi apa-apa. Jadi NU seakan-akan kurang peka terhadap hal-hal demikian memang. Ya karena tidak ada kepekaan. Saya tidak tahu, tidak ngerti kenapa kok pengurus NU itu dan kiai-kiai yang saya kan kepingin saya sebetulnya saya itu kepingin mengangkat harkat martabatnya kiai-kiai pribumi ya, terutama kiai-kiai NU. Tetapi pengurus-pengurus NU kota maupun kabupaten bahkan wilayah pun ya, karena saudara saya juga ada menjawab pada saat itu dari kita di Duria Semendi itu ya, ada wakilnya kiai Probolinggo apa sih ini? Ngenggong itu mutawakil Allah. Beliau itu wakilnya dari Kiai Mutawakil Allah di PWNU. Tapi persoalan saya itu kenapa malah terkesan dikecilkan.
Padahal sebenarnya saya menganggap itu persoalan kecil yang menjadi besar efeknya, ya kan? Ya. Tetapi pengurus-pengurus NU ini seakan tidak mau tahu. Kurang, memang tidak punya kepekaan, repot. Kalau sudah tidak punya kepekaan itu repot, ya kan? Kalau sudah nggak ada kepekaan, bagaimana mau memperjuangkan harkat martabat bangsa ini, kan begitu, ya kan? Ya. Atau Ini sudah menjadi mukibin gitu. wallahu a'lam. Jadi mungkin kalau bisa jangan dijadikan kambing hitam. Yang pasti namanya pengurus NU itu harus memiliki integritas yang tinggi. Menjaga ulama NU-nya. Ngoten Mas Afif ya. Aku udah gregetan kayak gitu. Jadi begini. Jadi menurut saya memang kejadian kondisi yang sekarang ini memang biangnya dari Sidogiri. Biang ini semua dari Sidogiri ketika keluarga Sidogiri mau kawin sama Pak Alawi diharamkan. Dianggap Kiai Asror dan Sayyid Sulaiman itu bukan durian Nabi. Jadi seakan-akan ketika keluarga Sidogiri kawin dengan Pak Alawi itu sama dengan zina. Itu yang saya tidak terima itu. Dan sampai sekarang saya tidak terima. Meskipun di Sidogiri, ya masih banyak mukibin. Saya juga nggak habis pikir, kenapa keluarga Sidogiri yang notabene itu keturunan dari Sayyid Sulaiman, ya, dan Kiai Fuad sudah diisbat oleh Maroko, oleh Jordan, oleh semua nakib internasional, ya. Banyak keluarga Sidogiri yang mana yang tidak percaya. Ini yang saya prihatin kepada keluarga Sidogiri itu di situ. Lebih percaya ke Pak Alawi. Lebih percaya kepada Pak Alawi yang diisbatnya cuma di Pak Alawi saja. Seakan-akan mereka itu cuma mengatasnamakan Kiai Sepuh, ya, bahwa Pak Alawi itu durian Nabi, padahal bukan. Dan mereka tidak mau percaya, tidak mau menepis itu semua. Itu loh. Saya jengkel ketika ada informasi soal Mas Bahar, siapa itu ya, yang mau menurunkan isbatnya Yai Fuad. Saya jengkel saya. Loh, saya jengkel, saya tidak terima. Yai Fuad itu ngurusnya nasabnya sendiri kok, tidak ada yang bantu kok. Ya kan? Dia itu komunikasi dengan internasional itu sendiri kok. Tidak dibantu oleh orang-orang itu kok. Tidak dibantu Pak Alawi kok. Gitu loh. Ketika beliau itu sudah mendapatkan isbat, malah dikokon turunkan. Ini yang saya jengkel ini. Kok ngelamak temen di keponak-ponakan ini. Diganti isbat ke Robito mungkin. Loh, seandainya kalau mau Robito mau ngisbat, silakan diisbat, gitu loh. Katanya Robito, keluarga Sidogiri itu terputus, mengkote. Seandainya mengatakan durian Nabi, dikatakan palsu. Menurut Robito. Kalau isbat Robito, Gus, jadi asli gitu. Ojo manas-manas gitu loh sampean. Aku nafsu aku lek. Jadi asli. Mari terputus, akhirnya ada. Ya Gus, jadi dari kronologi yang diceritakan beberapa tahun yang lalu soal topik askar dengan tingkah polanya seperti itu, tapi ternyata dari pengurus PW dan PC itu sendiri tidak peka sampai dengan mendapat ancaman, bahkan sampai mau dibunuh dan seterusnya. Nah, mungkin Jenengan bisa ngasih pesan yang lebih fokusnya kepada pengertian atau pemahaman masyarakat, khususnya di Pasuruan ini, Gus, tentang Lembah Lawi ini. Monggo. Begitu ya. Saya itu sangat prihatin sekali dengan kondisi yang ada di Pasuruan, ya. Apalagi banyak yang mengatasnamakan para kiai sepuh. Padahal keilmuan sekarang itu terus berkembang, ya kan? Pada saat dulu memang tidak diketahui karena informasi itu hanya dari lisan, dari mulut ke mulut. Sedangkan informasi ini sangat global sekali sekarang ini. Dan informasi itu bisa dibuktikan dengan keilmuan yang seintegritas gitu ya. Ya. Memiliki disiplin ilmu masing-masing. Kalau di urusan nasab yang memiliki keilmuan di disiplin ilmu nasab. Dan di Pasuruan ini tidak, di kiai-kiai Pasuruan ini tidak. Jadi semua keilmuan itu dicampur aduk jadi satu. Di Pasuruan ini tidak bisa membedakan mana keilmuan sains, ya, mana keilmuan tasawuf, mana keilmuan syariah, syar'i, fikih, ya, semuanya diaduk jadi satu.
Jadi ketika hal-hal yang bersifat sains, syar'i maupun hal-hal yang bersifat hukum ya, itu muara kiai-kiai di Pasuruan ini khususnya ya, itu bermuara kepada keilmuan tasawuf. Husnudzon. Padahal tasawuf bukan husnudzon. Tasawuf itu kalau menurut arti saya, bahkan hakikat itu adalah kegiatan yang tidak zalim. Sesuatu yang sesuai itu. Tapi ketika tidak sesuai, kenapa kiai-kiai kita itu harus husnudzon gitu loh. Sudah tahu tak sembelihkan babi. Mereka husnudzon, daging ini tetap kambing. Kan naif sekali namanya. Ya, naif sekali. Di mana letak disiplin ilmu kiai-kiai kita ini? Gitu loh ya. Saya sangat prihatin dengan kegigihan PCNO Kabupaten Pasuruan ya, yang mengatakan para Habib atau Ba'alawi itu masuk dalam akidah keimanan umat Nahdliyin. Ini yang saya itu prihatin. Dan itu beliau ceramahnya di kampung-kampung dan ceramahnya di linear NO, ke MWC, ke Ranting begitu. Jadi saya mengibaratkan, wes jelas-jelas tak sembelihkan babi. Kok sik husnudzon ini kambing? Ini loh masalahnya. Kan naif sekali kan. Gitu loh. Berarti cinta Ba'al rukun Islam yang ketujuh. Ya Allah wa'lam. Rukun iman yang ketujuh. Wallahu a'lam. Saya juga kurang percaya. Saya juga pengurus Ranting NU. Saya itu juga prihatin dengan PCNU Kota Pasuruan. Gitu loh. PCNU Kota Pasuruan itu orang-orang yang ilmuwan, ilmiah semua, pinter-pinter semua. Loh kenapa? Mereka itu tidak dipakai, keilmuannya itu tidak dipakai. Sampai saya itu kepingin sudah mengundurkan diri saya di Ranting itu. Tidak tahu diterima apa tidak. Ranting NU. Saya itu mundur dari Ranting NU salah satu protes itu. Ya, karena sosial budaya kita sudah berbeda dengan mereka. Gitu loh. Balawi ya. Dengan Pak Alam. Terus saya juga begini loh ya. Saya ini yang pesan saya kepada semuanya. Jangan mengatasnamakan kiai sepuh ya, termasuk kiai ngapunten, aku tidak kepingin ngomong. Mohon maaf, termasuk mereka itu mengatasnamakan Kiai Hamid untuk kunci pembenaran itu ya, mengatasnamakan Kiai Ahmad Jufri ya, untuk membackup kebenaran menurut mereka. Karena banyak yang mengatakan bahwa kiai-kiai sepuh itu sudah menghormati para habaib, berarti habaib itu keturunannya Nabi. Ini yang dipakai mereka, yang dipakai para muhibin. Saya khawatir di suatu saat nanti anak cucu kita itu sudah pintar secara ilmiah dan mampu membuktikan bahwa benar Pak Alawi itu bukan keturunannya Nabi, ya. Akhirnya anak turun kita itu begini, ya bagaimana ya Kiai Hamid dulu sama Kiai Ahmad Jufri kok bisa mengisbat itu? Berarti muhibin sekarang ini yang menghancurkan namanya Kiai Hamid sama Kiai Ahmad Jufri. Itu menurut saya. Tadi mohon maaf, jangan membawa-bawa nama Kiai Sepuh yang sudah meninggal. Karena Kiai Sepuh yang sudah meninggal itu menurut saya nggak bisa diklasifikasi. Ya, itu saja.